Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk, kawan-kawan Infek semuanya. Hari ini kita, bertemu lagi dan akan berdiskusi lagi di, sebuah topik yang menarik ya. Kita nanti hari ini kita akan berbicara tentang, topik kita hari ini adalah peluang bisnis renewable energy khususnya biomas ya. Nah, untuk itu saya sudah kedatangan, kawan ya, tamu istimewa, ya udah kenal lama ya, teman di, komunitas procurement, di bisnis renewable energy dan lain-lain, ya, Pak Brian. Nah, halo Pak Brian, apa kabar? Halo Pak, Brian aja Pak. Brian ya, Pak Brian Brian, ya. not Brian. Nggak Brian. Pak Brian sehat-sehat Pak Brian ya? Sehat, puji Tuhan Pak. Oke, baik, kita mulai saja nih Pak ya, topik yang menarik ini. Mungkin mungkin Bapak Brian saya minta memperkenalkan diri dulu, latar belakang pekerjaan, Ya, pendidikan, dan sebagainya gitu ya. Silakan baik. Pak, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Novi. Salam kenal Bapak Ibu, terutama di Infek. Saya sangat senang sekali bisa diajak diskusi dengan Pak Novi. Jadi sedikit cerita, Pak Novi ini sebenarnya adalah salah satu idola saya waktu saya masuk di dunia procurement. Waduh. Karena background saya sebelum masuk procurement lebih banyak di bidang finance sama accounting. Jadi saya memulai pendidikan saya di bidang akuntansi, S1 saya, kemudian S2 saya di corporate finance, kemudian saya kerja pada awal-awal saya selesai kuliah itu lebih banyak memang di bidang finance dan accounting ya, termasuk di dalamnya ada business analyst. Nah, saya mengenal dunia procurement, mungkin beberapa Bapak Ibu pernah mengalami juga bahwa ketika masuk di dunia procurement itu kita tidak memiliki bekal yang cukup ya, karena di Indonesia sendiri pendidikan mengenai procurement itu sangat-sangat kurang tentunya saat itu saya melihat. Jadi kita harus struggle sendiri bagaimana kita bisa mencapai apa yang menjadi target perusahaan. Nah, saat itu saya melihat profil Indonesian Procurement Society, which is itu Pak Novi sebagai salah satu foundernya. Saya coba untuk mengikuti apa itu IPS, siapa pendirinya, dan bagaimana saya bisa mendapatkan ilmu tentang procurement di situ. Nah, disitulah saya mulai berkenalan dengan Pak Novi, saya belajar banyak tentang ilmu procurement dari Pak Novi, termasuk pada saat itu kami juga mengadakan in-house training di perusahaan, Ya, dan semakin banyak melakukan procurement sebagai daily activity saya. ya, Jadi, lesson learned yang saya dapatkan pada saat itu adalah jangan pernah merasa kita, apa ya, tidak bisa melakukan sesuatu yang baru. ya, Karena saya percaya bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang baru, itu ada suatu rencana yang lebih besar buat hidup kita, asalkan kita mau belajar. Nah, demikian halnya bagaimana hubungan saya dengan dunia procurement dan juga renewable energy, dalam hal ini biomas, yang saat ini nanti kita akan bahas lebih lanjut, ya, mulai ketemu jalannya. Jadi pada saat itu, terakhir saya bekerja sebagai procurement manager, kepala departemen procurement untuk divisi beras di salah satu perusahaan besar di Indonesia saat itu, dan saya berpikir bahwa procurement ya paling hanya mengurusi masalah pengadaan ya Bapak Ibu. Tetapi saat itu saya dipercaya untuk mengurusi masalah waste dari bisnis beras mereka, yaitu adalah sekam padi. ya. Nah, di situ saya berpikir ini sekam kan seharusnya urusan orang pabrik ya, bukan urusan saya, kenapa saya harus disuruh gitu Libatkan. kan. Iya, Ya, ya itu satu hal yang baru lagi buat saya, kenapa gitu. Akhirnya saya kerjakan Bapak Ibu, dan di situ saya kenal dengan beberapa pemain-pemain sekam besar, mulai dari pabrik semen, kemudian rice mill yang terkait. Jadi di situ saya mulai kenal dengan mereka pertama kali di situ. which is sekam itu waktu itu dianggapnya ya produk sampingan ya Pak ya, Ya, side waste gitu product ya, atau side product. sampah, betul. Mhm, Karena masalahnya gini, Pak, kalau sekam padi itu tidak dibuang, maka produksi kita nggak bisa jalan. betul, betul. Karena gudang kita sebesar apapun akan terbatas, sementara pengeluaran sekam kita kan juga cukup banyak.
Ya, Nah, ini yang menjadi masalah saat itu. Jadi kita harus bisa menyinkronkan antara produksi dan juga pembuangan sekam sebagai side product atau waste product dari bisnis utama kita. ya, Nah, di situ mulai belajar mengenal tentang apa itu sekam, terus bagaimana caranya manage waste tersebut. ya, Nah, disitulah saya awal perkenalan belajar mengenai biomas ya, Bapak Ibu. biomas. Ya, ya, Nah, dari pabrik beras tersebut, saya akhirnya berpindah ke perusahaan yang khusus bergerak di bidang renewable energy. Jadi memang fokusnya mereka adalah mengembangkan biomas di Indonesia untuk menjadi satu energi. Bisa menjadi uap panas, bisa menjadi listrik, bisa menjadi uap dingin, tergantung kebutuhan dari klien. Nah, disitulah saya melihat bahwa ada satu proses yang kalau saya nggak mau belajar tentang sekam yang dulu, mungkin saya nggak sampai yes, seperti sekarang. ya. Kita nggak Nah, menduga ya Pak hubungannya betul. di situ ya. Ya, jadi saya melihat ya proses ini harus kita jalani, jangan pernah merasa kita tidak bisa untuk menghadapi suatu hal yang baru, Ya, asalkan kita mau punya keinginan kuat untuk belajar dan memberikan yang terbaik, saya rasa itu akan ada jalan keluar ya, yang bisa kita temui di situ. Nah, disitulah awal saya belajar berkenalan dengan biomas, Pak Novi. ya, Jadi di situ saya juga banyak berfokus ke bidang strategic sourcing yang ya, saya banyak belajar juga dari tim IPS dan juga Pak Novi, sehingga saya bisa mengaplikasikan apa yang saya pelajari di bidang procurement, termasuk di bidang bisnis biomas ini. ya, ya, Dan terakhir, ketika saya eh, tahun lalu, bulan Agustus kurang lebih, saya resign dari perusahaan tersebut, dan saya melakukan bisnis sendiri di bidang konsultan procurement, strategic sourcing, dan juga ya, biomass business development. ya, Dan yang saya lakukan saat itu lebih banyak support ke rekan-rekan atau klien yang berasal dari manufacturing, yang mereka membutuhkan pengadaan barang pada awalnya. Tapi ke sini saya melihat lebih banyak fokusnya ke biomass business development. ya, ya, Jadi ya. sama seperti konsepnya, bagaimana saya memanfaatkan waste saya supaya punya nilai tambah. Nah, di Hmm, situ saya mengimplementasikan bagaimana kita membuat satu konsep yang detail mengenai pemanfaatan limbah tersebut, kemudian pengadaan boilernya, kemudian pelaksanaan atau operasional dari boiler itu sendiri seperti apa, dan itu akhirnya menjadi satu kesatuan. Nah, disitulah saya sekarang lebih banyak aktif di bidang konsultan, terutama di bidang biomass business development. Nah, itu oke. kurang lebih latar belakang saya, Pak Novi, Oke, sampai dengan menarik, sejauh menarik. ini. Jadi Pak Brian ini saya kenal ya, kita jadi berteman dekat. Ya, dari awalnya tadi memang sebagai awalnya klien saya ya Pak Brian ya Ya, di untuk betul. procurement, konsultan, apa sorry Iya, procurement gitu kan. Setelah iya, itu kita malahan bergabung bersama di Brian juga aktif di IPS ya, komunitas procurement yang kita iya, dirikan, jadi betul. aktif sebagai pengurus juga. Kemudian juga Pak Brian juga saya lihat ini menarik sekali ya pindah dari eh, apa, di bidang, accounting, finance gitu ya, ke Iya. procurement procurement, kemudian juga sekarang jadi ahli nih ya, konsultan dan businessman juga di bidang renewable energy, terutama di biomas dan juga dari employee berubah menjadi self employee dan kuadran Iya, businessman gitu ya, mulai mulai mengembangkan tersebut. Nah, tapi mungkin saya sebelum kita lebih lanjut Pak baik, Brian, kita lihat dulu kita bicara dulu sebenarnya mungkin bagi teman-teman, kawan-kawan Impact yang belum, memahami itu biomas itu sendiri apa sih? Orang kan bicara biomas atau kita biomasa gitu ya. Itu betul, apa sih betul. sebenarnya, secara singkat ya, skopnya apa gitu ya sebelum kita masuk ke bisnis, peluang bisnis di situ gitu, Pak Brian? Oke, ya menarik Bapak Ibu kalau kita berbicara biomas ini apa sih? Sebenarnya secara gambaran besar adalah biomas itu bagian dari renewable energy Bapak Ibu. Ya, Kalau kita tahu renewable energy sekarang di Indonesia lagi banyak digiatkan oleh pemerintah juga, bukan hanya oleh swasta.
Nah, kalau kita bicara renewable energy cakupannya sangat luas. Jadi bukan hanya biomas, karena biomas itu adalah salah satu bagian dari renewable energy. Nah, apa itu renewable energy sebenarnya? Renewable energy ini adalah suatu energi yang kita bisa dapatkan dari alam, dari lingkungan kita, Ya, dan yang paling penting adalah bisa diperbarui. Contohnya apa? Tadi saya sebutkan ada biomas, selain biomas itu ada wind itu adalah angin, kemudian sinar matahari atau solar, kemudian ada air atau hydro, nah itu. kemudian ada, biomas itu sendiri. Nah, biomas itu sendiri apa sih sebenarnya? Kalau kita bicara hydro kita tahu, solar kita tahu, angin kita tahu, terus kalau biomas itu apa? Nah, biomas ini lebih spesifik Bapak Ibu. Jadi ini adalah sumber energi yang kita bisa dapatkan dari, tumbuhan. Jadi kalau kita bicara apa contohnya? Ya kita bicara ada kayu, ada sekam padi, ada apa, palm kernel shell dari sawit, Hmm, kemudian ada dari, cangkang mete, semuanya itu berasal dari tumbuh-tumbuhan sebenarnya. ya, Nah, yang menjadi garis merahnya adalah ini semua bisa diperbarui. Beda dengan fossil fuel ya, kalau fossil fuel kita bicara kayak minyak, kemudian batu yang bara, berhubungan batu batu. bara, Hmm, itu kan terbentuknya jutaan tahun ya Bapak Ibu. Artinya kalau kita bicara, apa namanya, pembaharuan energinya sangat tidak mungkin ketika kita pakai ya habis. ya, Dan bahkan dalam waktu dekat mungkin batu bara kita sudah nggak mencukupi lagi. Bahkan pemerintah punya rencana PLTU batu bara itu akan ditutup dan akan mulai diganti dengan renewable energy secara bertahap tentunya, karena nggak bisa langsung selesai dalam 1-2 tahun. ya, Nah, kembali lagi kalau kita berbicara mengenai biomas, kenapa ini akan menjadi potensi bisnis yang sangat penting ke depannya. Salah satu indikator yang bisa kita lihat adalah bagaimana pemerintah itu sudah mulai menerapkan co-firing dalam hal PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang saat ini masih menggunakan batu bara, co-firing dengan biomas. Apa yang mereka pakai? Mereka bisa memakai biasanya yang biasa mereka pakai adalah sodas. Sodas itu dari serbuk kayu, Bapak Ibu. Jadi ya, sisa dari penggergajian pabrik kayu. Kalau Bapak Ibu mungkin lebih familiar dengan Grajen atau apalah ya. ya, Nah, itu biasa yang mereka pakai oleh pemerintah untuk melakukan co-firing di situ. Nah, kenapa kok mereka menggunakan biomas ini? Karena biomas ini adalah waste yang paling mudah didapat, khususnya di daerah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ya, mhm, di mana biomas seperti limbah kayu yang tadi saya bilang wood residue seperti apa sodas, kemudian wood chip ya kan, kemudian ada sekam padi, Bapak Ibu mungkin tahu sekam padi ini berasal dari padi itu sendiri atau kulit kulitnya, padi kulit padi. ya. Kemudian ada sawit, ada limbahnya juga Bapak Ibu, ada fibernya, kemudian ada empty fruit bunch, dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah waste, yang artinya adalah sampah. Simpelnya adalah ketika Bapak Ibu di rumah punya sampah, Bapak Ibu tentu membayar orang atau membayar ke perumahan untuk mengolah sampah Bapak Ibu, benar kan? Mhm, mhm, Nah, tetapi sekarang adalah sampah-sampah itu punya nilai tambah. Ketika Bapak Ibu bisa olah sendiri, itu bisa mengurangi pemakaian energi atau memberikan saving atas pemakaian energi di rumah Bapak Ibu. Nah, mhm, itu konsep sederhananya kenapa bisnis renewable energy khususnya biomas ini saat ini banyak diminati oleh orang-orang baik itu di pemerintah ataupun di swasta, semuanya mulai berlomba-lomba untuk memanfaatkan biomas mereka atau sampah internal mereka untuk menjadi satu energi. ya, Nah, ya, di samping itu sebenarnya ada regulasi yang mendorong mereka semua negara, hampir di semua negara, itu untuk menerapkan itu karena adanya satu Paris Agreement saat itu ya tahun 2016 kalau saya tidak salah, itu meratifikasi mengenai global warming, bagaimana semua negara itu meratifikasi cara-cara mereka untuk meningkatkan renewable energy dalam pemakaian energi mereka dengan menekan pemakaian fossil fuel. Jadi dalam hal ini ada faktor policy dan juga faktor bisnis. Dan yang ya, ya. terakhir mungkin adalah faktor lingkungan, Bapak Ibu. Oke, oke, Pak.
Kita seperti mungkin itu. lihat lebih banyak ke faktor bisnisnya nih sekarang, Pak, ya. Jadi Baik, kita betul. kan karena mau melihat peluang bisnisnya nih bagi teman-teman yang mau mau mulai berbisnis karena banyak area atau potensi bisnis sebenarnya kita mau lihat di biomas nih. Kalau kita lihat di tabel ini Pak kan Ya, macam-macam nih Pak. Jadi betul. kayu gitu ya, residu logging kayu, Ya, apalagi tuh Pak, sugar, residu dari gula, gula dari bagas mungkin yang ya. beras ya Pak ya, Mhm. yang residu Iya, residu beras, sekam padi. kelapa, sekam Mhm, padi, mhm, dari betul. kelapa ada tempurung Ya, kelapa gitu ya Pak ya, ada palm betul, oil betul. dari kelapa sawit juga, Mhm. sisa apa, kalau di kelapa sawit apa namanya Pak, tempurungnya itu juga ya atau Iya, iya, waste-nya itu juga. Nah, itu mungkin, eee, bagaimana nih Pak, kira-kira, yang mana sih sebenarnya yang paling saya pernah terus terang nih teman-teman merintis nih sama Pak iya. Brian, mungkin lebih ke merintis, Pak Brian memberikan arahan ke kami itu waktu kita mencoba melihat potensi atau mencoba mengembangkan potensi beras ya Pak ya, apa, sekam Sekam ya, sekam padi, sekam betul. padi karena untuk, ada kebutuhan untuk energi alternatif atau energi, renewable energy di beberapa industri ya, di Ya, ya, semen, baja, pembangkit listrik juga gitu. Nah baik, ini yang paling yang kira-kira nih Pak ya teman-teman nih Pak, mau baik. melihat, potensinya sekarang Pak, yang mana kira-kira Pak yang bisa nih jadi bisnisnya mungkin skala saya nggak tahu nih Pak, apakah mulai harus skala besar atau kita bisa mulai dari usaha kecil dulu, skala kecil gitu ya, UKM Ya, misalnya Pak. Mungkin ya, Pak Brian baik. bisa cerita lebih lanjut tentang ini. Iya, mungkin kalau saya dari beberapa pemberitaan beberapa waktu terakhir ini, semakin marak, bisnis yang berhubungan dengan biomas ya. Mhm, Mungkin yang paling dekat adalah, charcoal dari, kelapa ya. mhm, Jadi dari batok kelapa itu dihaluskan, dibakar, kemudian dibuat satu bentuk khusus menjadi satu charcoal dan dijual ke luar negeri, Bapak Ibu. Nah briket ini arang mungkin ya, briket arang, ya, briket tempurung arang, kelapa ya? Mhm, betul. Nah, kalau kita bicara kebutuhan di luar negeri, tentunya sangat besar. Nah, ini bisa kita kerjakan sendiri atau kita menjadi subkon untuk perusahaan lain untuk mensuplai kebutuhan mereka. mhm, Artinya kalau ditanya dari mana kita mulai bisnis ini, nah kalau saya sendiri adalah saya kembalikan ke Bapak Ibu sekarang. mhm, mhm, Karena kalau dari saya prinsipnya adalah ketika kita berada di suatu tempat, apa yang bisa kita optimalkan mhm, dari lokasi tersebut. iya iya iya, Lokasi yang terdekat lah paling tidak. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ada potensi di lokasi Bapak Ibu terdekat adalah arang atau batok kelapa ya, kira-kira bagaimana mengembangkan itu? Nah, itu kan pertanyaan berikutnya. iya iya, Berarti bagaimana saya menemukan, channel distribusinya, bagaimana saya menemukan pembelinya yang tertarik, mulai dari situ dulu. iya, Artinya, bisnis ini tidak harus membutuhkan modal besar, yang paling penting adalah kemauan dan networking yang kuat dari Bapak Ibu. Nah, mhm, kadang orang kan melihat hanya ketika kita sudah berhasil, tapi tidak melihat bagaimana kita membangun networking yang ada. iya, Jatuh bangunnya, kemudian prosesnya itu tidak butuh waktu, tidak tidak bisa dalam waktu singkat ya. mhm, Mungkin butuh waktu yang cukup panjang ketika kita bisa membangun satu networking dari hulu sampai hilir, sehingga kita bisa menjalani, bisnis ini dengan jangka panjang. iya, Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Apa yang ada di sekitar Bapak Ibu? Apakah, eee, potensi biomas yang ada di sekitar Bapak Ibu berhubungan dengan kelapa, dengan cangkang kelapa, dengan sekam padi, dengan sodas, dan lain sebagainya. Nah, itu mhm, sebagai modal awal dulu, iya iya iya, ya kan? Nah, ketika itu sudah ada, kita bisa tahu untuk tahapan berikutnya adalah siapa yang menjadi off taker-nya, siapa yang akan menjadi pembelinya. iya Apakah direct ke end buyer-nya, atau kita harus supply ke pabrik yang mengolah bahan baku biomas tadi menjadi satu bentuk lain sehingga mereka bisa jual. Nah, itu kita bisa lihat. iya iya, Nah, itu dibangun dari kita berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara seperti ini misal. Bapak Ibu yang melihat recording ini nanti, oh saya kenal dengan Pak Novi, kemudian kenal dengan saya, Pak Brian. Saya coba tanya ke mereka, sharing apa yang bisa kita support, apa yang bisa kita kolaborasikan di situ. Nah, disitulah
cara kita membangun satu networking yang baik. Ya, Jadi tidak bisa kita diam di rumah tiba-tiba networking datang. Artinya kita yang harus aktif mencari dulu ya, apa atau siapa yang bisa kita jadikan sebagai partner. Nah, itu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian masalah modal pertanyaannya. Terus modalnya dari mana, Pak? Ya, dari kita diskusi, dari networking itu nanti akan terbangun suatu bentuk konsep bisnis yang semakin matang ke depannya. Dan itu yang saya alami juga dari beberapa eh, klien, dari beberapa proses bisnis yang berjalan, itu akhirnya bisa terbentuk proses bisnis yang saling melengkapi. Saya mungkin supply raw materialnya, teman saya bagian fundingnya, yang lain ngurusi masalah penjualan keluar, kemudian semuanya itu menjadi satu kesatuan dengan kita berkolaborasi, dan akhirnya menjadikan hasil yang hmm, real ya untuk kita semua. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu. Tetapi kalau kita berbicara, kita ada dalam satu perusahaan, di mana perusahaan tersebut membutuhkan biomas, itu tentunya akan berbeda. Karena seperti yang saya berikan gambaran di presentasi ini saya menggarisbawahi bahwa dari sekian banyak biomas yang ada, tentunya rice husk atau kulit padi atau sekam padi ini masih menjadi pilihan yang utama, Bapak Ibu. hmm, Karena apa? Jumlahnya khususnya di Pulau Jawa kalau kita bisa lihat, itu paling banyak. Jadi suplainya itu hampir dikatakan paling besar ya, ya, dibanding biomas-biomas yang lain. Nah, kenapa itu menjadi satu pilihan yang utama? Karena kita bisa lihat, rice mill atau penggilingan padi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa itu sangat banyak. Mungkin ada ratusan atau ribuan ya, dari Pulau Jawa itu sendiri. Nah, tapi yang menjadi permasalahannya adalah sekam padi ini lokasinya itu tidak tersentral ya Bapak Ibu. hmm, Artinya memang banyak penggilingan-penggilingan itu, tetapi jumlah mereka, kapasitas output sekamnya mereka itu kecil-kecil. ya, Jadi kita tidak bisa, oh ambil di sini sekian ton, ambil di sana sekian ton. Akhirnya secara transportation cost kita, kemudian biomass cost kita secara aktual akan menjadi semakin tinggi. hmm, Nah, disinilah yang diperlukan yang namanya strategic sourcing, kalau kita berada di dalam satu perusahaan. Nah, tentunya ini sesuatu hal yang berbeda. Kalau Bapak Ibu menjadi seorang businessman dalam hal biomas, Bapak Ibu bisa mulai dengan cara yang tadi saya sebutkan. Kenali dulu potensi yang ada di sekitar Anda, kemudian bangun networking-nya melalui apa? Ya melalui berbagai macam cara, termasuk sesi diskusi, WA group, webinar, dan lain sebagainya, bangun komunikasi dengan orang-orang yang menurut Bapak Ibu punya pengalaman, experience di situ, sehingga kita bisa kolaborasi sama-sama di kemudian hari. Tetapi kalau kita berbicara, kita berada di dalam satu perusahaan yang membutuhkan biomas itu sebagai bagian dari proses produksi mereka, itu akan berbeda. Jadi tugas kita akan semakin fokus hanya dalam hal strategic sourcing tentunya. Nah, ini yang eh, menentukan bagaimana kita sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang bisnismen. Nah, sudut pandangnya udah beda, Pak Rofi. ya, ya. Jadi itu Ini kurang lebih. ini menarik Pak. Jadi waktu kita pernah coba juga dengan apa sekam dulu ya, sekam padi gitu Ya, Pak ya. ya, Dan mungkin ya saya pelajari juga dengan residu kelapa misalnya dari tempurung kelapa gitu. Challenge-nya itu adalah yang tadi Pak Bapak bilang strategic sourcing, transportasi, kemudian warehousing-nya ya Pak ya. ya, ya, Mengelola rantai supply chain-nya kan Pak, mengelola dari betul, awal berhubungan dengan betul, ya, penyuplai raw materialnya ya, sampai ya, mendistribusikannya, transportasi itu sebuah tantangan pertama menurut saya yang harus kita kita pelajari dan kita ya, kelola dengan baik gitu, Pak, ya. betul, betul. Mmm, Iya, karena di situ pertama yang menjadi tantangan kita adalah produk yang kita mau gunakan ini adalah waste atau side wes. product, ya kan? Mhm, Bukan produk utama. Kalau produk utama enak, Pak. Kalau kita mhm. belum mau beli tepung ke suatu perusahaan, mau ekspor, mau lokal, Iya, iya, tinggal buat kontrak dan lain sebagainya, selesai kan? Kita iya, lebih mudah dalam hal ini. Tetapi kalau kita mau bicara kontrak, waste-mu harus sekian ya, kan nggak mhm, mungkin ya. iya, Artinya tergantung dari kapasitas produksi mereka punya satu
forecast, satu target yang mungkin Hmm. nggak selalu sama. Jadi berarti fluktuasi Ya, supply-nya sangat tinggi ya Pak ya. betul. Bisa jadi misalnya waktu kita belajar dulu sekam padi itu tiba-tiba nggak ada gitu atau sedikit gitu kan di musim-musim tertentu gitu Pak ya. Di Ya, musim-musim tertentu jumlahnya melimpah justru kita nggak bisa handle ya, pengambilannya gitu kan. ya. Jadi itu Begitu juga ya begitu di musim yang lain, ketika itu sudah mulai sedikit, banyak permintaan. banyak permintaan. Nah, itu Iya, bagaimana ya, mengelola rantai supply chain-nya supply chain rantai pasok ini juga ya, challenge tertentu ya kita harus pelajari sekali ya Pak ya. Jadi kalau teman-teman ya, yang mau masuk ke misalnya biomasnya tadi sekam padi itu harus pelajari semua tuh dari bagaimana betul. berhubungan dengan Yes. healer itu apa Pak? Eh, Lebih Ini mulai penggilingan dari, ya, mulai dari ya, penggilingan padinya gimana rice mill-nya, ya, rice mill-nya bagaimana dia mengelola apa bagaimana output dari sekam ya, mereka gitu kita pelajari bagaimana termasuk pola panennya juga, pola Pak. panennya kita pelajari, kemudian habis itu transportasinya, bagaimana hubungannya Yes, dengan yes. perusahaan-perusahaan transportasi yang bisa karena kan murah nih Pak, kita bisa Hmm, bisa betul. cost kita bisa sangat tinggi nih karena mengolah mengolah barang Yes, murah ini kan gitu. Mungkin betul. dalam dalam waktu itu kita pelajari waktu mungkin sekam padinya harus dicetak dulu dengan pemadatan gitu Pak ya, Ya, lebih lebih betul. efisien dibanding cuma kita masukkan ke Ya, mobil truk gitu kan. Nah itu betul. poin-poin Ya. yang harus kita pelajari satu persatu ya. Iya, betul, Pak. Jadi kalau dari saya biasanya ada yang namanya strategic, apa namanya, proses Hmm, yang kita harus, pahami dulu, iya, kemudian ada operasional day to day yang harus kita, kuasai juga, dalam ini supply chain prosesnya, itu saya sebut sebagai day to day operation-nya. iya, Kalau kita bicara strategik itu adalah planning jangka panjangnya, itu bagaimana mengamankan feedstock kita iya, atau biomass source kita. Nah, iya, ini sesuatu yang harus berjalan bersamaan, nggak bisa kita bicara strategiknya tapi supply chain-nya kita nggak perhatikan, ya mhm, tetap aja secara cost-nya kita nggak masuk. iya, betul Tapi betul, kita bicara supply chain aja, tapi strategisnya kita nggak lakukan, ya sama aja, at the end kita iya, kekurangan supply, nggak supply. ada Ini jangka sama panjang. ya Pak ya, nggak hanya di sekam ya, di tempurung kelapa juga hal yang Sama, atau ya. kalau di kelapa sawit tuh Pak ya, apa namanya, bagian sisanya juga ada kan Ya, waste-nya ya, itu, ada residunya itu fibernya, ya betul, betul itu Pak, juga palm sama ya kernel, kita ya, dan kayu juga mungkin Pak ya, wood, ya rubber wood betul, segala macam juga sama betul, ya Pak ya? Oke oke. betul, ya. Ya kuncinya kalau dari biomas ini kan memang beda dengan renewable energy yang lain, Iya, seperti wind, solar, sinar matahari, kemudian hydro, yang mhm, semuanya itu tadi bisa kita dapatkan secara free. Tapi kalau biomas kan ada proses mmm, handlingnya, jadi kita harus memahami dua hal tadi secara strategik dan day-to-day operation atau secara supply chain-nya iya, seperti apa. Jadi nggak bisa dilepas salah satunya, harus bicara dua-duanya. betul Karena betul kalau betul enggak, betul. paling tidak jangka pendek, kalau kita hanya memikirkan supply chain day-to-day-nya saja, oke, secara 1-2 tahun kita bisa survive ya. Iya Tapi begitu datang kompetitor, selesai sudah. iya Kita nggak iya punya keunggulan kompetitif di situ. iya iya iya, Nah, betul ini yang betul. membedakan kenapa kita harus berpikir secara strategik, jangka panjang, bukan hanya setahun, 2 tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun dari sekarang mau gimana. Iya iya betul. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Makanya tadi feedstock security-nya ini harus benar-benar kita perhatikan Iya juga. betul. Itu bagian dari supply chain-nya juga tuh Pak ya, Ya, feedstock security-nya tadi kan. betul, Oke. Pak. Terus Ya. mungkin berikutnya apa yang saya juga observasi gitu ya. Mhm, Oke, pertama supply chain-nya yang harus kita pelajari yang dengan benar gitu ya untuk menjadi pemain nih di biomas. Kedua juga marketnya ya Pak ya. Ini kan marketnya kadang-kadang captive mungkin ya, sangat mhm, mhm. sangat sempit juga gitu. Kita nggak Nah, seperti menjual betul. barang biasa gitu ya. Itu Iya, iya. bagaimana Pak Brian melihat itu Pak, Iya, oke. market market atau customer gitu ya Pak? Oke, nah untuk menjawab itu saya masuk ke slide berikutnya, Pak. Ya silakan Pak. Nah, Bapak Ibu mungkin, ini menarik ya, karena kita melihat bahwa market atau demand dari, biomass fuel ini memang saat ini kesannya masih terbatas. Tapi Hmm, sebenarnya ini sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan swasta, baik itu lokal ataupun
multinasional itu mulai beralih ke renewable energy, dalam hal ini adalah biomas tentunya. Hmm. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan 2 tahun terakhir kurang lebih di media elektronik ataupun media massa, itu ada announcement dari multinational company ya, kita sudah menerapkan eh, biomass boiler untuk menurunkan carbon footprint kita, Ya. kita berkontribusi dan lain sebagainya. Itu kenapa kira-kira? Nah, itu karena mereka ingin menunjukkan kepada semua pihak stakeholder, khususnya customer-customer mereka, bahwa mereka sudah beralih dari fossil fuel ke energi terbarukan. Hmm. Karena ini akan memberikan impact terhadap market ya. Karena market sekarang sudah mulai, atau customer sekarang sudah mulai berpikir bukan sekedar beli produk, tetapi perusahaan apa yang mereka sudah menerapkan energi terbarukan, Ya. dalam hal ini biomas, sehingga mereka berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas karbon. Nah, ini menjadi suatu hal yang secara market juga ada dorongan yang membuat perusahaan-perusahaan besar ini mengalihkan proses fossil fuel-nya menjadi renewable energy fuel ya. Dalam hal ini biomass fuel-nya. Jadi apakah marketnya captive? Saya rasa pelan-pelan akan menjadi kue yang besar ya Pak Novi. Artinya Ya. Ya. bukan sekedar captive market lagi. Kalau kita tahu dulu marketnya mungkin dari sisi pemain-pemain besar yang membutuhkan biomas ini adalah semen ya, pabrik Pabrik semen semen. contohnya, Ya. kemudian pabrik baja dan lain sebagainya. Nah, tapi ke depan itu bukan hanya itu yang akan menggunakan, mulai dari perusahaan makanan multinational company seperti Danone, Nestle, kemudian yang lainnya yang ke depan akan Hmm. muncul lagi, itu akan semakin banyak. Nah, ini satu potensi, artinya buat Bapak Ibu yang, oh di lingkungan saya ada sekam nih, kita bicara sekam padi. Hmm. Hmm. Nah, biasanya Bapak Ibu akan berhubungan dengan BOO company, Build on Hmm. Operate company yang mengurusi masalah biomas ini di salah satu perusahaan kliennya mereka. Ya. Nah, ini yang saya sebutkan konsep BOO, Biomas Project yang ada di Indonesia. Nah, Ya. ini gambarannya, Bapak Ibu. Secara singkat, ada setidaknya 4 pihak ya. Nah, nanti Bapak Ibu ada di luar ini, tapi Bapak Ibu perlu memahami apa itu BOO, Biomas Project yang ada di Indonesia. Yang pertama tentunya klien. Nah, klien ini biasanya punya target untuk mereplace fossil fuel mereka menggunakan biomass fuel untuk Hmm. mengurangi carbon footprint emission. Kemudian menghasilkan listrik ataupun energi dari biomass fuel tadi. Hmm. Kemudian ada perjanjian Bapak Ibu antara klien dengan kontraktornya Hmm. untuk menghasilkan energi terbarukan tersebut. Hmm. Terus pemakaiannya sendiri nanti berdasarkan energi yang dikonsumsi oleh klien. Nah, Hmm. ini dari sisi klien. Dari sisi berikutnya adalah kontraktor. Bentar Nah, Pak, di klien ini berarti ini bisa bisa perusahaan utility ya, misalnya ya, PLN gitu ya, pembangkit listrik mhm, PLN, bisa tadi pabrik semen gitu ya, bisa ya, pabrik baja mhm, ataupun mhm, ataupun manufaktur gitu ya, yang ya, memang mencoba menggunakan renewable energy, ya, baik secara keseluruhan maupun sebagian gitu ya di pabrik betul, mereka gitu ya. mhm, Jadi ini semua B2B berarti nih Pak ya. ya, betul. Oke, oke, Nah, memang ada beberapa perusahaan seperti semen industri, mereka nggak melewati kontraktor, Pak. Karena oke, mereka sudah punya fasilitas boilernya sendiri. mereka sendiri, Ya, dan mereka sudah punya tim sendiri biasanya untuk sourcing itu. ya, ya, Nah, ya. tapi untuk beberapa perusahaan lain, mereka menggunakan konsep BOO, artinya ada kontraktor yang Hmm. membantu si klien ini untuk memanage operation dari awal sampai akhir ya, Hmm. termasuk biomass sourcing-nya tadi. Berarti ini Nah, peluang-peluang teman-teman ini bisa di kontraktornya ini ya. bisa Kita di kontraktor ya, tapi kontraktor ini perlu modal yang cukup besar, Pak, oke, tentunya. oke, oke, Nanti oke, saya oke. jelaskan. Ya, ya, Nah, ya. nah ini pihak kedua kontraktor. Nah, kontraktor sendiri di belakangnya itu ada biomass boiler supplier, artinya Ya, supplier boilernya, kemudian supplier biomasnya dalam ini bisa rice mill, penggilingan padi, dan lain sebagainya. ya, Nah, ya. ini konsep besarnya. Nah, pertanyaannya adalah sama Bapak Ibu.
para kontraktor ini juga akan memiliki pertanyaan yang sama. Bagaimana kita mengamankan biomass supply, baik itu price dan quantity selama 15 sampai 20 tahun. Karena Iya, kontrak PPA atau SPA-nya mereka, Power Purchase Agreement atau Steam Purchase Agreement-nya mereka itu bisa 15 sampai 20 tahun. iya, iya, Bisa kebayang kalau usia kita sekarang katakanlah 40 tahun, 15 tahun lagi sampai kita pensiun pun masih jalan gitu kan. iya, iya, Nah, tadi pertanyaannya Pak Novi, apakah kita bisa menjadi kontraktor? Kalau kontraktor memang kita butuh modal besar, Pak. iya, Karena iya, apa? Kita harus mendesain boilernya, kita harus invest boilernya, dan itu membutuhkan modal cukup besar, sementara dari sisi klien akan membayar sesuai energi yang mereka butuhkan atau yang mereka konsumsi. iya, Nah, ini kalau kita punya modal besar, punya network yang baik, nggak apa-apa, kita bisa masuk ke situ. Tetapi kalau tidak, ya kita melihat biomass fuel supplier-nya ini masih punya peluang ini untuk kita masuk sebenarnya. iya, Artinya kita bisa menawarkan ke pihak kontraktor di sini, oke, saya bisa bantu kalian untuk supply biomasnya. Oke, saya bisa bantu kalian untuk transportasinya. Saya punya iya, kelebihan loh dibanding oke, yang lain sehingga kosmu akan lebih murah loh. Nah, ini yang bisa kita masuki ya, area bisnis yang kita bisa mulai masuki ke mhm, pihak kontraktornya ini. Nah, ini yang iya, iya. sangat menarik sebenarnya karena kita akan punya kontrak tentunya dengan pihak kontraktor ini untuk supply biomas tersebut. Nah, Berarti itu sebagai biomass poinnya. fuel supplier ini kita punya competitive advantage-nya adalah Baik. database gitu ya, kita punya database, apa namanya, penghasil raw materialnya, misalnya kalau untuk sekam tadi, penggilingan padinya, kalau untuk tempurung kelapa, petani petani besar kelapanya atau pengumpul Ya, tempurung betul. kelapanya gitu ya. Ya, Itu betul. database kita harus kuat, kemudian Ya, transportasi mungkin atau hubungan dengan ya. partner partner transporter kita, mungkin itu ya, Pak, ya. Yes, Dan juga betul. mungkin financing juga kita kan harus membeli kan dengan Benar. ke Iya. para supplier kita itu kan. Belinya cash Belinya cash biasanya pasti mereka. ini, nggak pernah Iya, pakai betul. pakai apa, kredit cuma atau ini ya, Iya, payment betul. terms-nya ya. Oke, oke. Kecuali kita penggilingan padinya sendiri, Pak. Aha, kecuali kita penggilingan padinya gitu ya, betul, Gitu betul, ya, betul. betul. Nah, Oke. ini Ini peluang besar nih ya bagi teman-teman ya, karena ini betul. mungkin secara, kapitalnya, modalnya juga nggak terlalu besar mungkin ya, Pak, ya, kalau Ya, kita lihat di sini ya. betul. Kalau kita masuk dari sisi biomass fuel supplier-nya ya, Mhm, kita bisa mengelola itu dengan kapital yang nggak terlalu besar sebenarnya. mmm, Dibanding kita masuk sebagai kontraktor, karena kontraktor harus mendanai dulu capex-nya, kemudian operasional di klien, dan mhm. mereka punya standar tertentu kan, klien itu Oke, sendiri. oke, Nah, itu oke. yang kita mungkin agak perlu waktu ya untuk Ya, sampai ke sana, ya, ya, ya. Good, Pak. seperti itu. Oke, Pak. Oke, Sorry Pak, sebelum masuk ke sini mungkin ada pertanyaan baik. saya dulu Pak. Hmm, Tadi kan kita lihat tuh peluang kita kan B2B nih Pak, kita masuk ke baik. kontraktor gitu ya, atau kita kalau langsung ke klien yang tidak perlu kontraktor, kita supply-nya Hmm, langsung ke klien. Waktu kita pernah coba betul. juga dulu kan masuk ke Ya, perusahaan baja atau ya, perusahaan ya. semen Hmm, dulu pernah kita coba seperti itu. hmm, Eee, ini kan yang B2B, kalau yang misalnya teman-teman yang melihat, market yang B2C ada nggak Pak? Karena saya pernah lihat juga teman-teman yang bergerak hmm, di hmm. bidang tempurung briket gitu kan, dia sebenarnya bukan B2B tuh menyuplai Ha, ha, ke ha, ha. industri, Ya, apa ya. namanya, konsumen langsung, rumah tangga, restoran, atau rumah tangga yang butuh pemanas Hmm, ruangan hmm, atau untuk apa, hmm, hmm. sisa apa Pak, rokok Timur Tengah itu ya, 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 sisa, 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 gitu ya, ya. Ya restoran untuk pembakaran dan lain. Nah, mungkin ada ya. juga Pak peluang kalau market yang B2C juga banyak Pak untuk Itu sih iya, tapi kurang menarik kalau secara bisnis ya, Pak, kalau menurut oke. saya. Apa Kenapa? skalanya kecil masih atau Ya, market kecil? permintaannya juga kecil ya, Mmm, secara fluktuasi demand-nya juga masih tinggi. oke, oke. Kecuali kalau mereka, contoh nih, mereka melakukan bisnis juga, at the end kan Mhm. juga B2B kan, bukan Iya, iya, B2C, iya. Betul, ya betul, kan? betul, betul, betul. Seperti restoran, seperti yang Bapak bilang tadi ada sisa, oke, sisa Mhm. itu kan ada di suatu tempat bisnis ya, Iya, iya, entah betul. itu hotel, entah itu restoran, di mana Iya, iya. pelanggannya memakai itu. Nah, itu kita bisa prediksi demand-nya. Tetapi kalau B2C, pemakaian rutin, saya rasa
agak belum kurang ya. banyak ya. Iya, Saya dengar belum. dari teman-teman praktisi yang produsen Mhm, briket tempurung kelapa tadi, mhm. mereka bilang karena ya ada pandemi dan lain-lain ini, mereka sisanya di rumah gitu. Jadi dia beli alat sendiri karena nggak boleh di Iya, hotel iya. atau di restoran, dia beli alat sendiri ya. Dia Iya, iya. melakukan rokok sisanya di rumah sendiri, beli alat sendiri, beli Oh, Pak Novi beli ada teman-teman itu ya? ya enggak ya, kita lihat di beberapa inilah, ada Oh, beberapa yang iya, iya. tapi mungkin nggak tahu ya apakah pasarnya tumbuh nggak untuk itu, kita nggak tahu juga. Iya, kalau saya sih melihatnya, apa ya, bisa kita lihat lah Pak, trennya Hmm, seperti apa. hmm, Kalau memang cukup besar bisa dikumpulkan, kita bisa supply kan, ya, nggak ada masalah, tinggal kita lihat secara demand-nya seperti apa, ya, ya. Oke Pak. gitu. Nah Oke, monggo Pak, lanjut Pak. nah ini sedikit banyak Bapak Ibu mengenai biomass project di Indonesia yang tadi saya sampaikan, terutama dari sisi kontraktor ya. Nah, ini saya menggunakan Five Forces Porter untuk melihat bagaimana tantangan bisnis ini sebenarnya. Nah, Mhm, kalau dari Five Forces Porter itu ada 5 hal yang kita lihat, ada persaingan di antara kompetitor, kemudian ancaman dari pesaing baru, ya kan, ancaman dari produk substitusi, terus bargaining power dari supplier, ya, bargaining power dari sisi buyer. Nah, Eee, ini ada sesuatu hal yang menarik khususnya dari sisi, ancaman dari pemain baru. ya. Karena kalau kita lihat biomass player yang tadi saya tunjukkan sebagai kontraktor itu di Indonesia sebenarnya masih sangat sedikit Bapak Ibu. Karena Mmm, yang kita tahu di situ barriers to entry-nya sangat tinggi, karena apa? Economic scale-nya itu besar, karena kita harus punya modal investasi boiler yang kapasitasnya mungkin minimal 10 ton per hour. Itu ya, sudah di atas 1 miliar sendiri sebenarnya. ya, ya, Dan belum lagi operasional dan lain sebagainya, pengalaman untuk melakukan sourcing biomasnya. Dan yang menarik adalah sempat saya diskusi dengan beberapa boiler maker ya, baik itu di lokal ataupun luar. Sebenarnya kan saya tanya ke mereka, kalian kan ada peluang untuk masuk di BOO-nya ya, ya, bukan sekadar supply boiler saja gitu kan. Karena kan strategic sourcing tinggal ditambahkan. Nah, ternyata jawaban mereka sama, mereka tidak ada knowledge atau experience dalam hal biomass sourcing, sehingga mereka ya, tidak ya, berani. Karena ini suatu hal yang nggak gampang ternyata menurut mereka ya. Dan ya, aktualnya memang sulit kalau kita bicara di lapangan, jadi nggak semudah menambahkan satu fungsi lagi kemudian menjadi BO kan potensi bisnismu menjadi lebih besar kan, saya bilang ya, seperti itu. Enggak, itu menurut mereka risk, bukan bukan, area kita untuk kita ya, masuki. Nah, itu sebagai contoh, ancaman dari pemain baru ini sebenarnya masih rendah, karena ya itu tadi, barrier to entry-nya memang tinggi. ya, 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 Nah, terus persaingan dengan kompetitor juga sebenarnya belum terlalu banyak ya, karena pemainnya juga sedikit ya. mmm, Jadi, kalau saya lihat sih masih di bawah 5 pemain ya, pemain utama yang benar-benar melakukan BOO ya. mhm, Nah, terus dari sisi bargaining dari buyer, dari pihak klien tentunya, saya bilang tadi dalam, presentasi sebelumnya, klien ini punya bargaining power yang tinggi Bapak Ibu, karena dia punya akses informasi, kemudian dia sangat tahu membandingkan ya antara memakai biomas mana yang lebih menguntungkan, kemudian dia bisa memilih, kontraktornya dalam hal ini. ya, Dan itu menjadi penyebab bargaining power of buyer-nya itu, tinggi. oke, oke, Nah, lalu dari sisi ancaman untuk substitute services-nya, nah itu cukup besar buat mereka, karena mereka klien sendiri juga berpikir kalau invest itu semuanya sendiri, dari boiler-nya, dari sourcing biomasnya, itu ya, buat mereka juga bukan bisnis utama mereka. ya, Nah, oke, yang paling penting di sini adalah dari sisi bargaining power of supplier, Bapak Ibu. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa supplier biomas ini nggak banyak sebenarnya. Yang kita bicara secara strategiknya itu, bisa nggak kita manage secara jangka panjang? Itu nggak banyak. Termasuk rice mill, kemudian wood factory-nya. ya, Nah, itu yang saya mau sampaikan, Pak, dari oke. presentasi ini. Baik, menarik sekali nih Pak Brian ya, jadi potensinya besar, tentu tadi Pak Brian poinnya menarik yang saya lihat, ini harus disesuaikan dengan potensi daerah setempat kita. Misalnya Ya, teman-teman yang melihat potensi
tempurung kelapa nih. Wah, gimana Mhm. nih mengelolanya supaya menjadi bisnis biomas yang baik gitu ya. Ya, Kemudian kalau teman-teman punya melihat potensi apa namanya tadi sekam gitu ya, bagaimana ya, mengelolanya supaya menjadi bisnis yang profitable gitu. Nah, ya, mungkin saya pikir menarik Pak Brian. Jadi kalau teman-teman yang memang mau memulai dan tertarik di bisnis renewable energy terutama biomas ini tentu bisa dibantu ya Pak Brian ya. ya, dengan senang hati, Pak. Ya, kita bisa bantu. Terus terang Pak Brian ini sangat aktif ya di area ini gitu. Kita mulai dari pemetaan potensi market, ya, Ya, supply chain-nya dan sebagainya gitu ya Pak Brian. betul. Oke, oke. Ada hal lain Pak Brian sebelum kita tutup, mungkin Pak Brian mungkin mau memberikan tips bagi teman-teman yang saran tips ya untuk teman-teman yang mau memulai bisnis biomas di Indonesia. Baik, tadi seperti yang saya sampaikan, mulai dari, potensi yang ada di sekitar diri kita, Ya, mulai apa sebentar. biomas yang bisa kita kelola di situ. Jangan melihat itu sebagai sampah atau waste product, tapi lihatlah itu sebagai potensi yang memiliki added value. Ya, Nah, itu yang kita mau kerjakan dalam bisnis biomas ini. betul, betul. Nah, yang kedua, carilah network sebanyak-banyaknya, Network ya. nggak terbatas dari sisi orang Indonesia sendiri, orang luar pun juga oke, kita bisa ajak diskusi. Ya, Karena potensi biomas di luar juga cukup banyak. ya, Seperti yang tadi saya sharingkan juga, ada charcoal atau briquette kelapa, cangkang kelapa ini sendiri juga banyak diminati di luar negeri. ya, Nah, apalagi di dalam negeri juga potensinya masih cukup banyak. ya, ya. Jadi saya rasa dua hal itu yang harus kita miliki seandainya Oke, kita tertarik atau minat untuk berbisnis dalam bidang biomass fuel ya. oke, good. Seperti itu, Pak. Pak Brian, ini menarik sekali Ya, pembicaraan kita. Tak terasa waktu sudah cukup panjang ya kita berdiskusi. ya, Menarik. baik, Pak. Terima kasih banyak Pak Brian atas Sama-sama, sharingnya Pak ya. Novi. Ya, Di teman-teman senang yang sekali. top ya, top nih ya Pak Brian, top nih sekarang. Semangat terus ya untuk Ya, mengembangkan biomas. Di teman-teman tetap ya, teman-teman Invest yang tertarik nanti boleh bisa kontak kita nanti untuk diskusi lebih lanjut. baik. Terima kasih, Pak Terima Novi, kasih untuk Pak Brian, waktunya. sukses Ya, terus, sehat selalu ya. sama-sama. Ya, sama-sama, Oke. Pak Novi. Ya. Terima kasih, Bapak Ibu.